Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 7? Selamat datang di SMP Muhammadiyah Mungkit. Perkenalkan, nama saya Bu Farisa Yunilasari, bisa kalian panggil Bu Farisa, mengajar mata pelajaran matematika kelas 7. Nah, selama setahun ini nanti kita akan belajar bersama tentang matematika yang ada di kelas 7. Nah, untuk yang bab pertama, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sebelum kita masuk materi, guru mau tanya, kalian masih ingat tidak tentang materi bilangan bulat ketika dulu waktu SD? Nah, untuk pelajaran di SMP ini, bilangan bulat masih sama seperti waktu dulu kalian SD, cuma akan kita pelajari lagi lebih dalam di bab ini. Maka dari itu, perhatikan video berikut ya. Kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, guru mengucapkan selamat datang para siswa yang sangat luar biasa yang sudah diterima di SMP Muhammadiyah Mungkit. Mari kita bekerja bersama, belajar bersama, saling menghormati, dan mendukung dalam setiap pembelajaran. Tetap semangat ya. Nah, sebelum masuk materi, kurikulum matematika umum, kita akan mempelajari konsep, prinsip, prosedur matematika dasar. Nah, kita akan membahas tentang bilangan bulat, macam-macam bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, maupun mengoperasikan bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu bilangan bulat, kalian tahu nggak sejarah bilangan bulat itu bagaimana? Nah, awal munculnya bilangan matematika diprediksi dari bangsa-bangsa yang rumahnya itu di sekitar sungai. Misalnya seperti bangsa Mesir di sungai Nil, bangsa Babilonia di sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Cina di sungai Huanghe dan Yangtze, dan masih banyak lagi. Nah, mengapa sih kok bisa rumah di samping sungai tapi bisa menemukan bilangan? Nah, karena mereka itu memerlukan matematika untuk perhitungan perdagangan, mengukur luas tanah, dan perubahan musim, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Apa sih pengertian bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Ingat ya, bilangan bulat terdiri dari dua, bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, himpunan bilangan bulat dalam matematika itu dilambangkan dengan huruf Z. Seperti ini ya, Z. Lambang ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya itu Zahlen atau bilangan. Nah, tadi kan bilangan bulat itu terdiri dari dua ya, bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacah itu dibagi lagi, ada bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi, bilangan bulat positif itu bisa disebut juga dengan bilangan asli. Jadi, guru ulangi ya. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Tapi bilangan cacah dipecah lagi menjadi bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Begitu ya anak-anak. Nah, lebih jelasnya kita lihat pada garis bilangan berikut ini. Ini ada garis bilangan ya, tengah-tengahnya tuh 0. Di kanannya 0 itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, angka 1 ke kanan ini dinamakan bilangan bulat positif. Terus bilangan dari negatif 1 sampai negatif 5 dan seterusnya itu dinamakan bilangan bulat negatif. Tentu kalian sudah paham ya. Nah, untuk yang 0 ini adalah bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu dari sini ke kanan dan seterusnya sampai tak terhingga. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas bilangan bulat positif terlebih dahulu. Bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli. Nah, bilangan asli itu sendiri terbagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit.
Bilangan ganjil tentunya kalian sudah paham ya. Angka-angka ganjil negatif 5, negatif 7, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan genap yaitu negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, dan selanjutnya. Kemudian bilangan prima. Masih ingat nggak bilangan prima itu apa? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dibagi oleh dirinya sendiri. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan selanjutnya. Di sini kan ada angka 9, Bu. Kenapa tidak ikut angka prima? Kenapa? Karena 9 itu bisa dibagi 3 atau habis dibagi 3. Jadi angka 9 bukan termasuk prima. Bilangan prima tadi kan bilangan yang habis dibagi dengan dirinya sendiri dan dibagi dengan angka 1. Nah, jadi 9 itu bukan angka prima ya. Nah, kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah dimulai dari 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Nah, bilangan komposit itu apa sih, Bu Guru? Nah, bilangan komposit itu adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan bukan termasuk prima. Jadi, bilangan komposit itu bilangan lebih dari 1 tapi bukan prima. Jadi, angka 2, 3, 5, 7 bukan termasuk bilangan komposit. Begitu ya. Nanti dipahami lagi. Kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sebelum lanjut ada kuis nih. Ada himpunan bilangan A 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31. Pertanyaannya, himpunan bilangan di atas termasuk ke dalam bilangan A. Bilangan prima, B. Bilangan komposit, C. Bilangan genap. Menurut kalian jawabannya yang mana? Apakah A, B, atau C? Jawabannya adalah yang A, ya, bilangan prima. Kalau tadi bilangan komposit itu kan bilangan yang lebih dari 1 dan bukan prima. Di sini kan ada angka prima, otomatis bilangan komposit salah ya. Kemudian yang ke C, bilangan genap. Apakah ini bilangan genap? Bukan, berarti jawabannya A. Begitu ya anak-anak. Lanjut. Nah, kemudian materi selanjutnya membandingkan bilangan bulat. Apa sih membandingkan bilangan bulat itu? Nah, membandingkan bilangan bulat itu yaitu kalian menentukan suatu bilangan itu nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama. Jadi, dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskan menggunakan lambang-lambang sebagai berikut. Yang pertama, jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis A lebih besar B atau A dicaplok B gitu ya kalau dulu SD. Yang kedua, jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A lebih kecil B atau apa? Cucuk gitu ya atau di apa ya? Kalau dulu SD gimana? Dicucuk gitu kan? Nah, nanti diingat-ingat lagi. Kemudian yang ketiga, jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Contoh, A lebih besar 4. Maaf. Contoh, 7 lebih besar dari 4. Maka ditulisnya seperti ini, karena 7 terletak di sebelah kanannya 4. Maksudnya, di garis bilangan yang tadi, angka 7 kan terletak di kanannya 4. Maka 7 lebih besar dari 4. Lanjut, negatif 5 lebih kecil 2. Karena negatif 5 itu terletak di sebelah kiri angka 2. Nanti dilihat lagi garis bilangannya. Kemudian mengurutkan bilangan bulat. Nah, mengurutkan bilangan bulat berarti kalian menuliskan bilangan bulat itu secara urut, dari terkecil atau dari terbesar, tergantung soal yang diminta. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari nih garis bilangan.
Ini bilangan bulat positif, sini bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Jadi kalian kalau paham garis bilangan ini, akan mudah untuk mengurutkan bilangan bulat. Seperti ini ada contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke terbesar. Ada negatif 3, 8, 13, negatif 15, 1. Kalau dilihat di garis bilangan, negatif 15 itu pojok sini. Terus negatif 3 sebelah sini, angka 1 sebelah sini, dan angka 8 sebelah sini, serta angka 13 sebelah sini. Maka kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti jawabannya negatif 15, negatif 3, 1, 8, 13. Paham ya? Nah, kalian kalau tidak bisa membayangkan, boleh digambar dulu pakai garis bilangan seperti ini. Tapi nanti lama mengerjakannya. Jadi, kalau bisa di luar kepala, begitu ya. Nah, kita lanjut. Sudah sampai ke operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tentu kalian sudah paham semuanya, sudah bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian ya. Kita tuh di sini cuma mengulang gitu ya. Nah, yang pertama penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat itu ada 2. Yang pertama dengan alat bantu dan tanpa alat bantu. Yang pertama akan Bu Guru jelaskan tentang dengan alat bantu. Alat bantu itu maksudnya apa? Maksudnya yaitu garis bilangan yang tadi. Itu sebagai alat bantu, misal kalian belum paham. Nah, ada contoh soal 6 ditambah negatif 8. Kalau dibuat di garis bilangan seperti apa? Seperti ini, kita mulai dari angka 0 dulu. Berhubung soal itu 6 positif, berarti kalian melangkah ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah negatif 8. Negatif 8 itu kan ke kiri. Maka dari 6 tadi ke kiri 6. Ke kiri sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhentinya di angka negatif 2. Oh, berarti jawabannya adalah negatif 2. Begitu paham? Mudah kan? Ke kanan 6, dikurangi min 8. Berarti balik sebanyak 8, nanti berhentinya di angka berapa? Nah, itu jawabannya. Lanjut. Ini ada contoh soal lagi. Negatif 3 ditambah negatif 4. Awalnya kita berdiri di angka 0 dulu. Di sini. Negatif 3, berarti ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Ditambah negatif 4. Oh, ke kiri lagi sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berhentinya di angka berapa? Negatif 7, Bu. Berarti jawabannya negatif 7. Mudah kan? Nah, kalau kalian nanti ada soal, buatlah atau carilah jawabannya menggunakan garis bilangan. Nanti kalian mengerjakannya seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua, tanpa alat bantu. Kalau tanpa alat bantu, ini Bu Guru sudah menuliskan rumusnya ya. Kalian bisa pahami sendiri nanti dan latihan soal biar bisa lancar untuk mengerjakannya. A ditambah negatif B itu sama dengan A kurangi B. Kenapa A kurangi B? Karena positif. Kalau ketemu negatif, jawabannya adalah negatif. Kemudian negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A plus B. Maksudnya gini, misal kalian punya hutang A, ditambah hutang lagi B. Kalian belum bisa membayar, berarti kan hutang kalian jadi A tambah B, begitu. Kemudian,
negatif A ditambah B sama dengan negatif A tambah B atau B dikurangi A. Jadi ditukar tempat ya, tergantung angkanya itu besar yang mana. Nah, contoh soal seperti ini. 75 ditambah negatif 90 sama dengan 75 kurangi 90. Kenapa kok jadi min? Ya tadi karena positif ketemu negatif, itu jawabannya negatif. Jadi ketemunya negatif 15. Jadi kamu punya uang 75.000, tapi kamu punya hutang 90.000. Nah, 75.000-nya ini buat kamu bayar utang, berarti kamu masih hutang berapa? Masih hutang 15, begitu maksudnya. Nah, untuk contoh yang B dan C, sama nggih, kamu hutang 58. Kamu hutang lagi 72. Berarti hutang kamu berapa? 58 tambah 72. Jadi masih hutang 130. Begitu. Lanjut, ini. Kamu hutang 16. Tapi kamu punya uang 24. Nah, 24-nya itu buat membayar hutangmu yang 16, berarti uangmu masih 8. Begitu ya, lebih mudahnya untuk mengingat-ingat. Lanjut, pengurangan bilangan bulat. Nah, salah satu rumus penting dalam pengurangan yaitu seperti ini. A dikurangi min B sama dengan A tambah B. Maksudnya gini, negatif ketemu negatif, ketemunya positif. Begitu. Terus negatif A dikurangi B sama dengan negatif A tambah negatif B. Ini juga sama kayak yang tadi. Kamu punya hutang A, tapi hutang lagi B. Berarti kamu punya hutang A tambah B. Begitu. Contoh soalnya seperti ini ya, nanti bisa kalian lihat. 27 dikurangi min 5, berarti min ketemu min, sama dengan plus. 27 tambah 5, oh 32, begitu. Nah, selanjutnya untuk perkalian bilangan bulat. Ini ada rumus, nanti tolong dicatat di buku catatan kalian. Kalau positif dikali positif, jawabannya positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali positif, ketemunya negatif. Dan negatif kali negatif, ketemunya positif. Untuk mengingat-ingatnya seperti ini. Kalau tandanya sama, jawabannya positif. Tapi kalau tandanya beda, jawabannya negatif. Ini tandanya beda, negatif. Ini sama-sama negatif kali negatif, positif. Contoh soalnya ini nggih. 4 kali 6 adalah 24. 7 kali negatif 3, negatif 21. Negatif 25 kali 3, negatif 75. Dan seterusnya. Kemudian pembagian. Nah, pembagian bilangan bulat ini juga ada 4. Nanti diingat-ingat. Positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif, ketemunya negatif. Negatif dibagi positif, ketemunya negatif. Negatif bagi negatif, ketemunya positif. Ini juga sama kok, cuma beda tandanya yang ini tadi ya. Kalau yang tadi itu perkalian, kalau ini pembagian. Nih, 24 dibagi 4, ketemunya positif 6. 35 dibagi min 5, ketemunya min 7. Dan seterusnya begitu. Kemudian ini ada operasi gabungan. Maksud operasi gabungan itu seperti apa, Bu? Maksudnya ada perkalian, pembagian, penjumlahan. Jadi satu soal. Dulu SD pernah kan seperti ini? Ini ada contoh. 14 kali 2 ditambah min 4 bagi 3. Yang dikerjakan terlebih dahulu yang tanda perkalian dan pembagian ya. Pipolondo, ping, poro, lan, sudo atau jumlah, lan pengurangan. Jadi yang perkalian didahulukan terlebih dahulu. Ini 14 kali 2 ketemunya 28. Terus negatif 24 dibagi 3 ketemunya min 8. Baru dijumlahkan. Negatif ketemu positif ketemu negatif ketemunya negatif. 28 kurangi 8. Oh 20 gitu. Paham ya? Jadi yang dikerjakan yang perkalian dulu atau pembagian dulu, baru pengurangan dan penjumlahan.
Tapi kalau ada kurung yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu terlebih dahulu nggih. Nah, contoh berikutnya, negatif 18 dikurangi 4 dibagi min 2 dikali 3. Yang dikerjakan dulu apa? Apakah pengurangan dulu? Atau pembagian dulu? Atau perkalian dulu? Nah, berhubung ini negatifnya di depan dan pembagiannya di depan, kemudian perkaliannya di akhir, nah kita bagi dulu tidak apa-apa. Ini negatif 18 ditulis dulu. Terus min 4 dibagi min 2. Min dibagi min atau negatif dibagi negatif. Ketemunya positif 2. Kemudian dikali 3-nya turun ke sini. Terus min 18-nya ditulis lagi. Ditambah 2 kali 3, 6. Jadi min 18 tambah 6. Kamu punya hutang 18, tapi punya uang 6. Berarti hutang kamu masih 12. Kemudian min 24 dibagi 3 ditambah min 8 kali min 9. Kira-kira yang dikerjakan dulu yang mana? Yang ini dulu dan ini baru nanti dijumlah. Negatif 24 dibagi 3, negatif dibagi positif, ketemunya negatif 8. Kemudian ditambah negatif 8 dikali negatif 9. Negatif kali negatif apa? Positif kan? Berarti jawabannya positif 72. Nah, baru kamu punya hutang 8, tapi punya uang 72. Berarti berapa uang kamu sekarang? Nah, 72 dikurangi 8, 64. Begitu. Nah, alhamdulillah pelajarannya udah selesai. Di sini Bu Guru menemukan hadis dari hadis riwayat Muslim, yaitu yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Nah, berhubung kalian masih anak-anak nggih, perbanyaklah untuk menuntut ilmu supaya bermanfaat dan insya Allah akan dimudahkan jalannya ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian dulu. Nanti ada tugas yang Bu Guru berikan kepada kalian, tolong dikerjakan. Nanti ada link tersendiri nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan lain waktu dan materi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.